Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan materi semester 2, bab 2, tentang reaksi reduksi oksidasi. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi ini di Google Classroom dengan memberikan modul dan video dari YouTube ya. Tapi Ibu yakin mungkin kalian belum memahaminya. Dan Ibu pun memberikan tugas mandiri. Pasti kalian bingung ya, banyak yang tidak memahaminya. Nah, Ibu inginnya ada pertemuan langsung dengan kalian, tapi situasi dan kondisi juga agak sulit sehingga Ibu menyampaikan dalam bentuk video ini untuk memberikan sekilas tentang keterangan tentang reaksi reduksi oksidasi dan juga Ibu ingin kalian memahami tentang tugas mandiri yang Ibu sampaikan. Jadi nanti akan dibahas tentang tugas mandiri juga. Dan setelah dibahas, tugas mandiri ini tetap harus dikerjakan, ditulis ya, dan disampaikan di classroom paling lambat jam 23. Jadi hari Senin. Hari Senin sudah ditulis di classroom paling lambat hari Senin tanggal 22 Februari. Gitu. Jadi hari itu ya sampai tanggal jam 23. Seandainya ada yang sudah mengumpulkan, bisa diambil kembali atau dibatalkan pengirimannya, kemudian dibetulkan nanti. Nah, Ibu bukan menilai benar dan salah, tapi kedisiplinan kalian dan kemauan kalian untuk mengamati video yang Ibu sampaikan dan juga mengulang kembali mengerjakannya, kemudian kirimkan dalam bentuk foto PDF. Baik, kita mulai saja supaya tidak menyita banyak waktu. Nah, sebelum kita membahas tentang tugas mandiri yang Ibu tugaskan di classroom, kita bahas dulu materinya supaya kalian bisa memahami secara optimal tentang reaksi reduksi oksidasi ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redok? Ya, disingkat reaksi redok. Redok itu reduksi oksidasi. Kita lihat dulu peta konsep yang sebetulnya ini sudah ada juga di modul yang Ibu sampaikan di Google Classroom. Reaksi reduksi oksidasi ini, yang pertama kita harus belajar tentang konsep redok atau reaksi reduksi oksidasi. Konsep redok berdasarkan keterlibatan oksigen. Jadi nanti dalam reaksi itu ada zat oksigennya. Zat itu mengikat atau melepas oksigen begitu. Kemudian yang kedua berdasarkan transfer elektron. Artinya pada reaksi itu apakah ada zat yang melepaskan elektron atau juga adakah zat yang mengikat elektron. Jadi berdasarkan transfer elektron. Yang ketiga berdasarkan perubahan bilok atau bilangan oksidasi. Artinya pada reaksi itu adakah zat yang mengalami kenaikan bilok atau mengalami penurunan bilok. Nah, jadi kita ingin tahu, ingin memahami atau kita akan memahami tentang reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen, berdasarkan transfer elektron, dan berdasarkan perubahan bilok. Kita harus tahu betul apa yang disebut dengan reaksi reduksi dan apa yang disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, karena di sini ada data yang harus kita ketahui untuk suatu reaksi itu mengalami perubahan bilok atau tidak, artinya mengalami kenaikan atau penurunan bilok, perubahan itu, maka kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan bilangan oksidasi atau bilok.
nanti ada aturan untuk menentukan bilog supaya kita punya patokan bilog, menentukan bilog itu bagaimana. Maka kita harus belajar tentang aturan bilognya atau aturan bilangan oksidasi. Setelah kita mengetahui aturan bilog, maka kita akan menentukan bilangan oksidasi. Belajar untuk menentukan bilangan oksidasi. Baik, nah setelah apa yang harus kita kuasai dalam bab ini, kita mulai dengan asal muasal kenapa teori ini muncul atau materi ini harus dipelajari. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati beberapa peristiwa perkaratan, ya. Seperti ini. Ini contoh gambar jembatan yang dibangun dari besi yang sudah berkarat. Tentu kalian sudah paham kenapa terjadi perkaratan pada besi. Itu karena di luar itu kena hujan, kena udara, kena embun, dan sebagainya ya, sehingga terjadi perkaratan. Walaupun ini berlangsung cukup lama, apalagi jika besinya yang baru dicat dulu atau dilapisi dengan logam lain. Untuk terjadi perkaratan memang sangat lama. Tapi jelas suatu saat akan terjadi perkaratan ya, karena saking seringnya kena air hujan ataupun udara. Nah ini contoh perkaratan. Perkaratan ini salah satu contoh dari reaksi oksidasi. Gitu. Nah sehingga kita harus belajar apa sih yang dinamakan reaksi oksidasi dan reduksi. Apakah hanya terjadi reaksi oksidasi saja seperti perkaratan ini? Apakah ketika perkaratan ada terjadi reaksi reduksi? Tidak, begitu. Berlangsung secara spontan. Atau hanya reaksi oksidasi, satu reaksi saja. Maka untuk itu kita harus belajar tentang reaksi redoks. Sebagai orang yang berpikir, tentu kita harus mencari tahu kenapa perkaratan bisa terjadi dan apa yang disebut bagaimana terjadi perkaratan pada besi. Nah, kita belajar bertahap ya. Apa yang dinamakan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen. Kita lihat, ini yang pertama, berdasarkan keterlibatan oksigen. Apa yang dinamakan reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi dulu kita lihat, contohnya perkaratan, pembakaran. Ini reaksi oksidasi. Nah, ternyata kalau perkaratan itu reaksinya seperti ini, besi ditambah O2. Ini terjadi perkaratan itu reaksinya seperti ini. Pembakaran reaksinya seperti ini, CH4 ditambah O2. Ini reaksi pembakaran, ini reaksi perkaratan. Kalau kita lihat, pada reaksi perkaratan, yang reaksinya seperti ini, ternyata zat bereaksi dengan oksigen. Dan pada peristiwa pembakaran, zat bereaksi juga dengan oksigen. Nah, ini dinamakan reaksi oksidasi. Sehingga disimpulkan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Ya, reaksi pengikatan oksigen. Ini oksidasi. Dan bagaimana dengan reduksi? Contoh reaksi reduksi berdasarkan keterlibatan oksigen. Contohnya proses pengolahan besi. Bukan perkaratan kalau ini, mengolah besi. Jadi besi itu kita mendapatkan besi itu dari dalam bumi kita, itu harus diolah dulu. Nah, asalnya kita dapat biji besi yang senyawanya seperti ini. Fe2O3 ditambah CO, karena ini reaksi reduksi, berarti CO ini akan sebagai zat pereduksi nanti. Pada pengolahan besi. Pada pengolahan besi, CO berguna untuk sebagai zat pereduksi. Ya. Karena Fe ini mengalami reaksi reduksi. Nah, ternyata yang asalnya FeO, Fe2O3, setelah ditambah CO menjadi Fe saja. Jadi di sini terjadi peristiwa pelepasan oksigen. Kalau pada reaksi oksidasi terjadi pengikatan oksigen, kalau pada reaksi reduksi terjadi pelepasan oksigen. Yang asalnya suatu zat mengandung oksigen menjadi tidak. Karena kita akan mengolah menjadi besi murni.
Kemudian pada reduksi kromium, ini juga terjadi reaksi reduksi. Yang asalnya mengandung oksigen setelah ditambah Al menjadi Cr saja, tidak mengandung oksigen. Nah, berdasarkan contoh-contoh ini, maka kita menyimpulkan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi nanti kalau ada C ditambah O misalnya, atau zat ditambah O2, itu reaksi oksidasi. Jadi setiap zat ditambah O2, menurut pengertian yang pertama ini disebut reaksi oksidasi. Kalau asalnya zat ini mengandung oksigen, kemudian setelah direaksikan tidak mengandung oksigen, itu reaksi reduksi. Itu berdasarkan keterlibatan oksigen. Kemudian yang kedua berdasarkan transfer elektron. Berdasarkan transfer elektron, yang atas ini A menjadi A plus, ya, N plus ditambah elektron. Nah, penulisan reaksi oksidasi seperti ini. Di sini reaksi oksidasi elektronnya di sebelah kanan. Sedangkan reaksi reduksi penulisannya seperti ini, yang bawah elektronnya di sebelah kiri. Nah, kita ambil contoh pada peristiwa perkaratan tadi. Pada peristiwa perkaratan, ya. Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Pada peristiwa perkaratan sama. Ternyata si Fe ini menjadi Fe2+, karena dia bersenyawa, tentu kalau diionisasi ini akan menjadi Fe2+, dan seperti ini reaksinya. Nanti diterangkan ini, ya, karena kalau diterangkan di sini bagaimana Fe menjadi Fe2+, itu tentu kamu pun pasti bertanya-tanya, tapi nanti dijelaskannya. Sekarang kita lihat saja bahwa Fe ini menjadi Fe2+, karena Fe2+ di dalam senyawa ini bermuatan, ya, kalau diionisasikan. Nah, ternyata Fe ini melepaskan elektron. Maka dia mengalami oksidasi. Sedangkan O mengikat elektron. Artinya mengalami reduksi. Jadi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron dan elektronnya ditulis di sebelah kanan. Sedangkan reduksi reaksi yang mengikat elektron dan elektronnya ditulis di sebelah kiri. Nanti kita akan belajar setelah mengenal aturan Bilog. Kamu akan otomatis memahami tentang ini. Bagaimana kita tahu bahwa reaksi ini melepaskan elektron dan bagaimana reaksi ini mengikat elektron. Sekarang pengertiannya saja dulu, bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Nah, cirinya jika elektronnya disimpan di sebelah kanan. Dan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron, dan elektron cirinya ditulis di sebelah sini. Sekali lagi, bagaimana ini sampai terjadi seperti ini nanti setelah kita belajar aturan Bilog. Pasti kamu akan bisa, ya. Nah, kita baca dulu, pada reaksi tersebut 6 elektron dilepaskan oleh 2 atom besi dan diterima oleh 3 atom oksigen. Dan seterusnya, ya, kalau baca nih. Yang penting intinya, Ibu jelaskan berdasarkan transfer elektron bahwa reaksi oksidasi ini adalah reaksi yang melepaskan elektron dan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Ya. Sekarang yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, kita lihat. Di sini S itu Bilognya +4. Kenapa Bilognya +4? Sekali lagi nanti saja Ibu akan menjelaskannya dalam aturan Bilog. Kamu pun akan bisa nanti. Sekarang terima saja bahwa S ini Bilognya +4. Sedangkan S di sebelah kanan di hasil reaksi ini Bilognya +6. Kita lihat angkanya dari +4 ke +6 itu naik angkanya. 4 ke 6 itu naik. Nah, yang naik ini dinamakan oksidasi. Sehingga SO2 ini atau S ini mengalami reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan Bilog dari 4 menjadi 6. Sedangkan O ini asalnya 0, Bilognya menjadi -2. Bilognya turun. Jadi si O ini mengalami reaksi reduksi. Ya.
Jadi yang mengalami penurunan Bilog disebut reduksi, sedangkan yang mengalami kenaikan Bilog disebut oksidasi. Nah, di sini ada keterangan ini reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi SO2 ini karena S-nya mengalami kenaikan Bilog, jadi zatnya yaitu SO2 ini disebut reduktor. Zat reduktor ini adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi atau mengalami kenaikan Bilog. Dan untuk O2, O2 ini disebut oksidator. Karena O2 ini mengalami penurunan Bilog atau mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Nah, dari sini kita nanti akan menyimpulkan, membuat rangkuman. Di sini sudah Ibu tulis, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi dan oksidator adalah zatnya yang mengalami reduksi. Ingat ya, kalau reduktor itu zatnya. Kalau oksidasi atau reduksi itu reaksinya. Nah, jadi kalau dirangkum, kalau kita lihat rangkumannya di sini, berdasarkan keterlibatan oksigen, oksidasi adalah reaksi penerimaan oksigen dan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Berdasarkan transfer elektron, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron dan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Dan berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi dan reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Baik, ini tidak perlu dihafal. Nanti kita bisa ingat jika kita sering latihan. Setelah kita belajar tentang aturan Bilog, maka kita akan sering latihan soal, dan dalam latihan itu jika kaliannya punya keinginan untuk latihan, maka pengertian-pengertian ini tidak perlu dihafal dan akan ingat ya, karena kaliannya paham. Percaya deh ke Ibu. Kalau seandainya kalian tidak mau latihan, kalian menghafal, maka cepat lupa. Kita lanjutkan. Di sini ada tugas mandiri yang Ibu tugaskan. Kalau nomor 1 soalnya, apa perbedaan antara konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen dengan konsep redoks berdasarkan penyerahan dan penerimaan elektron? Tentu ini pengertian yang tadi ya, lihat dari rangkuman saja. Lihat dari rangkuman, ini mudah. Apa yang dinamakan reduksi berdasarkan keterlibatan oksigen. Apa yang dinamakan oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen. Kemudian apa yang disebut reduksi berdasarkan transfer elektron. Dan apa yang disebut oksidasi berdasarkan transfer elektron. Mungkin ditulis saja dengan jelas ya, supaya kalian sendiri nanti kalau membaca lebih bisa memahami ya. Kemudian nomor 2, apakah perbedaan antara konsep redoks berdasarkan penyerahan dan penerimaan elektron dengan konsep redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi? Nah, ini juga ada di rangkuman tadi ya. Jadi tidak susah. Nah, yang akan Ibu jelaskan adalah nomor 3. Kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya ditanyakan reaksi oksidasi yang mana, reduksi yang mana, oksidator dan reduktor dari reaksi Na ditambah Cl2 menjadi NaCl. Memang ini agak sulit kalau kita belum belajar aturan Bilog ya. Nah, jadi mengerjakan ini karena Ibu pun menugaskan dengan aturan Bilog, jadi mengerjakan ini sebaiknya dipelajari dulu aturan Bilog. Nah, untuk itu, untuk menjelaskan ini, Ibu pun akan menjelaskan dulu aturan Bilognya ya, aturan Bilog. Nomor 3 dan 4 nanti dibahas setelah Ibu menjelaskan aturan Bilog. Singkat saja ini, nanti mungkin ada video yang kedua untuk
lebih memperdalam tentang aturan Bilog. Nah, aturan Bilog ini ada beberapa yang bisa membawa kita bisa menentukan beberapa Bilog unsur, ya, baik itu unsur bebas maupun unsur dalam senyawa. Nah, yang A ini seperti ini, unsur bebas Bilognya 0. Jadi bebas itu tidak berikatan. Jadi dia sesuai dengan unsur yang ada dalam tabel periodik bentuknya. Kalaupun ada unsur yang bentuknya molekul diatomik, itu pun Bilognya 0. Misalnya H2, H di dalam H2 itu 0 Bilognya. Nah, kemudian Bilog H, ini ya Bilog H. Bilog H ini pun ada aturannya. Jadi pada senyawa, misalnya ada H2O, itu ada H-nya. HCl ada H-nya. H2SO4 ada H-nya. Nah, Bilog H di sana selalu positif 1. Kita tidak melihat berapa jumlah atom H. Misalnya H2SO4, di situ ada H2 ya, tapi H-nya saja yang dilihat, Bilog H atau muatan. Muatan untuk atom H atau bilangan oksidasi H itu +1. Itu sudah ditetapkan. Jadi kamu nanti tidak perlu lagi pusing jika ada senyawa yang mengandung unsur hidrogen. Berapakah Bilognya? Bilog H di sana selalu positif 1. Nah, ada beberapa perkecualian untuk Bilog H. Misalnya H yang pada senyawa hidrologam, ini ya, -1. Tapi ini biarkan dulu, bertahap saja. Jadi nanti dibaca lagi. Ibu akan membawa kaliannya kepada hal-hal yang memang penting ya, penting dan selalu ada dalam senyawa. Kemudian Bilog O, nanti dibaca yang lainnya ya. Bilog O ini selalu -2. Misalnya seperti tadi, H2O itu ada O-nya. Kemudian CO2 itu ada O-nya. CO ada O-nya gitu. Nah, O di sana selalu negatif 2. Jadi kita tidak melihat jumlah atom O-nya. CO2, O-nya ada 2. CO, O-nya 1. Itu tidak jadi masalah. Yang penting Bilog O selalu -2. Gitu ya. Kemudian Bilog unsur logam. Bilog unsur logam untuk golongan 1A, golongan 1A kecuali hidrogen, kadang ada yang tadi sudah dijelaskan kalau hidrogen, itu kita sudah belajar unsur-unsur golongan 1A. Ya. Li, Na, K, malahan dibuat berupa suatu kalimat waktu itu, kamu harus hafal golongan 1A. Golongan 1A itu Bilognya selalu positif 1. Misalnya NaCl, nah ada unsur Na. Li2O itu. Li itu ada unsur Li, golongan 1A, Bilognya selalu positif 1. Untuk golongan 2A, bilangan oksidasinya selalu positif 2. Dan seterusnya, ini banyak ya. Tapi yang penting-penting saja dulu Ibu jelaskan. Kemudian untuk jika ada ion, misalnya Fe2+, dalam reaksi nanti menemukan Fe2+, atau Fe3+, itu Bilognya langsung saja kita tentukan muatannya. Kalau Fe3+ berarti Bilognya +3, Fe2+ berarti Bilognya +2, O2- berarti Bilognya -2. Itu mudah, tinggal dilihat muatannya saja. Kemudian untuk unsur golongan 7A, dan seterusnya ya. Nah, yang G ya, ini kenapa sih Ibu tidak semua dijelaskan? Karena kamu pun akan pusing nanti ya. Ibu hanya ingin membawa kalian supaya kaliannya bisa membaca nanti di modul lebih cepat ya. Nah, jadi kalau langsung lihat soal nanti kalian bisa mengulang-ulang melihat aturan Bilog tersebut sehingga jadinya hafal. Nah, yang G ini, yang G dan yang H yang akan Ibu perjelas lebih apa ya? Lebih jelas, akan Ibu jelaskan lebih jelas lagi nih.
Jumlah bilok unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Ingat, jumlah bilok unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Misalnya ada senyawa H2SO4. Nanti jumlah bilok unsur-unsurnya di dalam senyawa H2SO4 itu harus sama dengan 0. Jadi 2 kali H, karena H2SO4, jadi hanya ada 2. 2 kali H ditambah 1 kali S, ditambah 4 kali O, itu sama dengan 0. 2 kali bilok H ditambah 1 kali bilok S ditambah 4 kali bilok O sama dengan 0. Gitu. Nah, H biloknya berapa? Sudah ada tadi aturannya, bilok H selalu 1. Jadi nanti 2 kali 1. Kalau S berapa? S tidak tahu, biarkan saja kalau tidak tahu, tidak ada di aturan. Nah, 4 kali bilok O. Bilok O berapa? Tadi sudah ada di aturan, bilok O itu negatif 2. Nah, jumlah bilok ini harus 0. Nanti bilok S yang tidak tahu bisa dicari. Ya. Jadi masukkan angkanya 2 kali 1 bilok H, ditambah 1 kali bilok S, karena bilok S tidak tahu, ditambah 4 kali negatif 2, karena bilok O tadi sudah ada dalam aturannya, itu negatif 2. Kamu lihat saja ke atas lagi, nanti ke aturan biloknya diulang-ulang. Jadi tidak perlu dihafalkan dulu, supaya tidak pusing. Sama dengan 0. Jadi nanti bilok S bisa ditentukan. Gitu ya. Nah, sekarang lihat yang H. Kalau yang ini semua tadi contoh-contohnya saja. Jumlah bilok unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik sama dengan sesuai muatannya. Nah, ada senyawa SO4 2-. Kalau tadi kan H2SO4 ini tidak ada muatan. Jadi sama dengan 0. Tapi kalau ini ada OH-, ada SO4 2-. Jadi jumlah bilok unsurnya itu sama dengan muatannya. Misalnya OH-, 1 kali bilok O ditambah 1 kali bilok H sama dengan negatif 1. SO4 2-. S-nya 1 kali bilok S ditambah 4 kali bilok O sama dengan negatif 2. Ya, jadi ini sama dengannya saja yang beda. Kalau yang atas ini senyawa netral, tidak bermuatan. Kalau ini dinamakan ion poliatomik. Poliatomik karena yang ion ini untuk beberapa unsur, gitu ya. Jadi atomnya banyak, sehingga disebut ion poliatomik. Ada S, ada O, begitu, bukan satu unsur. Itu sama dengan muatannya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan reaksi autoredok atau disproporsionasi. Ada kalanya dalam reaksi redok, suatu zat yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus mengalami reaksi reduksi. Jadi, misalnya di sini Cl nih. Cl ini dari 0 turun menjadi -1 di sini. Kemudian Cl juga mengalami kenaikan dari 0 menjadi +1. Jadi si Cl ini mengalami 2 reaksi. Dia mengalami reaksi reduksi karena biloknya turun, dan dia juga mengalami reaksi oksidasi karena biloknya naik. Jadi Cl2 ini dinamakan reaksi yang mengalami reaksi autoredok. Karena Cl2 otomatis dia mengalami reduksi juga oksidasi. Pada reaksi di atas, atom Cl mengalami kenaikan bilok dari 0 menjadi 1, dan juga atom Cl mengalami penurunan bilok dari 0 menjadi -1. Sehingga dapat disimpulkan atom Cl pada molekul Cl2 mengalami oksidasi dan sekaligus mengalami reduksi. Nah, reaksi seperti ini dinamakan reaksi autoredok. Kesimpulannya, aturan bilok ya, dan reaksi autoredok. Gitu. Baik, kita lihat tugas mandiri. Tugas mandiri sebelum ke tugas mandiri yang ke-1, kita lihat dulu tugas mandiri yang kedua. Tentukan bilangan oksidasi atom berikut dalam senyawa atau ion. Atom P dalam senyawa H3PO4. Atom P dalam senyawa H3PO4. Nah, H3PO4 ini tidak berion ya, bukan ion poliatomik, tapi senyawa netral karena tidak memiliki muatan.
Di sini ada 3H, berarti 3 kali H, P-nya 1, ditambah 1 kali P, O-nya ada 4, ditambah 4 kali O, sama dengan 0. Nah, bilog H di atas, kamu lihat deh, bilog H di atas di aturan bilog, berapa? Ternyata bilog H ini 1, jadi 3 kali 1. Ditambah bilog P tidak ada, di aturan bilog tidak ada. Jadi ditambah 1P, ditambah 4 kali bilog O. Bilog O lihat di aturan, ya nanti akan ingat karena sering latihan. Baik ya, kita ulang sekali lagi. Tentukan bilangan oksidasi atom berikut dalam senyawa atau ion. Atom P dalam senyawa H3PO4. Ada 3H, ditambah 1P, ditambah 4O, sama dengan 0. Bilog H itu 1, jadi 3 kali 1, ditambah 1P, ditambah 4 kali min 2, sama dengan 0. Dan dikerjakan, maka bilog P adalah seperti ini. Baik, itu tinggal menghitung secara matematik. Kemudian yang B, bilog CR dalam ion CR2O7 2-. Ini ada muatannya nih, namanya ion poliatom. Maka caranya, CR-nya ada 2, jadi 2 CR ditambah 7 kali bilangan oksidasi O. Sama dengan, jangan 0, tapi sama dengan negatif 2. Nah, bilog CR kita tidak tahu, tidak ada dalam aturan. Ditambah 7 kali bilangan oksidasi O itu ada dalam aturan, yaitu min 2. Ya, seperti ini. 2Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan negatif 2, karena muatan ion poliatomnya negatif 2. Kalau ini tadi tidak ada muatan sama dengan 0. Tuh, ini min 2, kemudian dikalikan seperti ini, 2 kali Cr ditambah min 14 sama dengan min 2. 2Cr sama dengan min 14 pindah tempat menjadi positif, 14 kurang 2, 2Cr sama dengan 12, dan Cr 12 dibagi 2, yaitu 6. Tuh. Nah, untuk yang C, Ibu rasa kamu bisa mengerjakannya sama dengan yang A ya, karena bukan ion poliatomik. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, kita lihat. Nomor 2 itu pertanyaannya tadi, tunjukkan perubahan bilangan oksidasi unsur pada reaksi berikut. Nah, jadi kita ingin tahu mana reaksi reduksi dan oksidasi. Perubahan bilognya ya. Nah, reaksi ini kita tulis, kemudian kita harus menentukan satu persatu. Bilog Fe pada FeCl3. Kalau Cl-nya ada dalam aturan, jadi kita tidak perlu menentukan bilog Cl karena ada dalam aturan. Di atas nanti dilihat lagi aturan bilognya. Bilog Fe dalam FeCl3. Nah, Cl-nya ada dalam aturan. Fe-nya 1 kali Fe ditambah 3 kali Cl, sama dengan 0. 1 kali Fe ditambah 3 kali min 1. Ini bilog Cl ada di aturan, sama dengan 0. Jadi Fe sama dengan 3 kali min 1, min 3, pindah ke tempat, jadi positif. Kemudian bilog S pada H2S. Nah, H-nya ada dalam aturan, jadi bilog S bisa dicari. Kemudian yang ketiga, bilog Fe pada FeCl2. Seperti yang atas nih. Jadi bilog Fe bisa dicari. Ya. Nah, kenapa yang HCl kita tidak mencarinya? Ya, karena di sini terdiri dari H. H itu bilognya di sini positif 1. H itu ada di aturan, H di sini pun ada di aturan ya. H-nya jadi tidak berubah bilognya nih. H yang di kiri di dalam senyawa H2S, H ini positif 1. H di dalam HCl juga positif 1. Jadi bilog H ini tidak berubah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menentukan bilog yang kemungkinan tidak berubah bilognya atau pasti tidak berubah karena kita tahu H ini ada dalam aturan.
Kemudian CL-nya kenapa juga tidak bisa dicari ya? Karena CL ini juga ada dalam aturan. Nanti dibaca lagi aturan bilognya, baca dulu ya. Kalaupun dihafal agak sulit ya kalau misalnya kita langsung menerapkan pada soal. Nah, untuk sementara selama latihan ini kita mengulang-ulang membaca aturan bilog. Nah, kalau sering kita melatih diri untuk mengerjakan menentukan bilog, maka nanti otomatis kita akan hafal. Gitu ya. Jadi HCl tidak perlu dicari di sini, jadi Fe-nya saja. Fe di sini di pereaksi di FeCl3 bilognya 3, sedangkan Fe pada FeCl2 tadi sudah dicari bilognya 2. Ternyata Fe ini asalnya 3 menjadi 2 mengalami penurunan bilog yang dinamakan reaksi reduksi. Sedangkan S tadi juga sudah dicari, S pada H2S bilognya adalah negatif 2, S pada H2S, sedangkan S ini adalah unsur bebas yang berdiri sendiri adalah 0. Min 2 menjadi 0, itu naik bilognya ya. Min 2 menjadi 0 itu naik. Dinamakan reaksi oksidasi. Tapi ininya harus dikerjakan. Supaya tidak kalian sendiri tidak bertanya-tanya dari mana angka 3 ini, angka 2 ini, dan seterusnya. Nah itu baik, lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 soalnya, tentukan oksidator reduktor pada reaksi berikut. Nah reaksinya Ibu tulis lagi di bawah di nomor 3. Ada reaksi seperti ini. Ini kalau dilihat pereaksi dan hasil ini tidak, di pereaksi tidak ada Cl, di hasil ada Cl. Jadi reaksi ini tidak benar sehingga Ibu anulir ya, tidak perlu dikerjakan. Sekarang kita lihat nomor 4. Terakhir. Tuliskan contoh reaksi autoredok. Baik, contoh reaksi autoredok mungkin bisa saja ditulis yang dicontoh di modul, kamu mengerjakannya bisa. Ini contoh lain ya, contoh lain tentang reaksi autoredok. Nah, contohnya seperti ini. Kita melihat bahwa Na ini unsur logam golongan 1A. Pada senyawa apapun bilognya tidak berubah, jadi tetap +1, di sini pun +1. Kalau bilognya kira-kira tidak berubah, tidak perlu dicari. Yang kita cari adalah bilog Cl. Cl itu -1 jika membentuk senyawa biner. Senyawa biner itu 2 unsur. Kalau ini Cl-nya terdiri dari bergabung dengan unsur-unsur membentuk senyawa bukan biner karena terdiri dari 3 unsur, ada Na, ada Cl dan O. Nah, Cl yang di sini pasti -1 ada di aturan. Tapi Cl yang bukan senyawa biner itu tidak ada di aturan. Jadi harus kita cari bilognya. Kita tentukan bilog Cl pada NaClO. Kita harus mencari bilog Cl. Ya, karena bilog Cl ini tidak ada dalam aturan jika bukan senyawa biner. 1 kali Na ditambah 1 kali Cl ditambah 1 kali O sama dengan 0. Na ada dalam aturan, O ada dalam aturan. Ya. Berapa dalam aturan? Di sini Ibu tulis, tapi kalau kamu lupa bisa lihat di aturan bilog. Kembali ke aturan bilognya dibuka. 1 kali 1 dan seterusnya. Sehingga Cl bisa dicari. Cl itu adalah 1 ini pindah ke kanan, pindah tempat menjadi min. Min 2 pindah tempat menjadi positif. Jadi min 1 ditambah 2, hasilnya positif 1. Jadi Cl di sini positif 1. Cl pada NaCl sebetulnya ada di aturan atau bisa dicari juga karena Na-nya sudah tahu, Cl bisa dicari. Jadi salah satu, kalau dua-duanya ada di aturan, kamu boleh lihat di aturan langsung dua-duanya atau boleh salah satu ya lihat di aturan. Di sini sebetulnya Na dan Cl ada di aturan dua-duanya, tapi boleh kalau yang ingat satu saja Na, ingat bilognya pasti positif 1, jadi Cl-nya -1. Kemudian bilog Cl pada NaClO2, ini pun sama dicari. Na dan O sudah ada di aturan, jadi Cl-nya bisa dicari. Yaitu 4 kurang 1 ya, kalau dipindah tempatkan ini 2 kali min 2, negatif 2, negatif 4, ini pindah tempat jadi positif. 1 kali 1 pindah tempat jadi negatif.
Jadi 4 kurang 1 adalah 3. NaClO mengalami reaksi reduksi juga oksidasi, maka persamaan reaksi tersebut disebut autoredok. Gitu. Nah, sekarang kita lihat tugas mandiri yang pertama. Tugas mandiri yang pertama dibelakangkan karena ada reaksi yang melibatkan menentukan bilangan oksidasi ya. Nah, ini tugas mandirinya. Nomor 1 dan 2 tadi gampang, menjawabnya ada di rangkuman, ada di penjelasan ya di atas. Yang nomor 3 itu untuk menentukan reaksi oksidasi, reduksi, oksidator, dan reduktor. Kita lihat nomor 3. Na ditambah Cl2 menjadi NaCl. Nah, Na ini unsur bebas. Cl2 ini unsur bebas ya. Maka kita lihat satu-satu, Na dulu ke Na di sebelah kanan. Nah, Na ke Na di sebelah kanan. Kita tahu bahwa Na ini golongan 1A, jadi plus 1 pasti kalau diionisasi ya. Setiap unsur golongan 1 pasti akan mempunyai bilok positif 1 kalau diionkan Na+. Nah, ini menggunakan cara transfer elektron ya. Boleh menggunakan aturan bilok, dia naik atau turun. Nah, ini 0 menjadi plus 1 naik. Jadi dia reaksi oksidasi. Kalau dilihat dari pelepasan elektron juga dia melepaskan elektron. Jadi bisa dilihat dari transfer elektron atau bisa dilihat dari perubahan bilok. Ternyata sama ya. Ini melepaskan elektron ya betul dia reaksi oksidasi. Ini naik biloknya juga betul dia reaksi oksidasi. Jadi boleh salah satu untuk mengetahui dia reaksi oksidasi atau bukan. Kemudian yang mengalami reaksi reduksinya adalah Cl2 karena dia unsur bebas, biloknya 0 menjadi Cl-. Ini kalau diionisasi menjadi Cl-. Ya, kenapa ini pakai angka 2 yang ini tidak ya? Karena ini Cl2 tidak bisa ditulis Cl saja. Jadi Cl2 sehingga di sininya harus pakai angka 2 supaya jumlah atomnya sama. Jadi 2 Cl-. Nah, biloknya dari 0 menjadi -2. Ini turun biloknya. Atau turun ini mengalami penurunan bilok ya, bukan elektron. Penurunan bilok. Kemudian dia juga mengikat elektron. Jadi pengertiannya sama, itu bisa dilihat dari transfer elektron, bisa dilihat dari perubahan bilok. Ini reaksi reduksi. Oksidatornya yang mana? Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Jadi oksidatornya adalah Cl2. Reduktornya yang mana? Zat yang mengalami oksidasi. Jadi Na. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu soalnya pada pengolahan besi dari biji besi terjadi reaksi sebagai berikut. Apa fungsi dari penambahan CO pada biji besi? Tadi dikatakan bahwa pada pengolahan besi ini, kalau dilihat dari keterlibatan oksigen, bahwa asalnya biji besi mengandung oksigen, setelah ditambah CO, maka menjadi tidak mengandung oksigen. Ini reaksi apa nih? Yang melepaskan oksigen itu reduksi atau oksidasi? Jika reaksi oksidasi, berarti CO ini adalah zat pengoksidasi. Kalau ini reaksi reduksi, berarti CO ini adalah zat pereduksi. Begitu. Ya, jadi asalnya mengandung O dan menjadi tidak mengandung O. Reaksi ini kalau dilihat berdasarkan keterlibatan oksigen, itu asalnya mengandung oksigen menjadi tidak mengandung oksigen, berarti reaksi ini melepaskan oksigen. Coba lihat di atas, reaksi yang melepaskan oksigen ini termasuknya reaksi reduksi atau oksidasi. Kalau ini reaksi oksidasi, berarti CO adalah fungsinya untuk sebagai zat pengoksidasi. Jika menurut kalian reaksi pengolahan besi ini reaksi reduksi, berarti CO fungsinya adalah zat pereduksi. Nah itu
Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti kalian boleh bertanya jika kita kebetulan ada waktu untuk bisa tatap muka di Google Meeting ya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.